Sungguh sombong orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Dia sendiri membutuhkan maaf dari orang lain. Memaafkan itu sulit. Memaafkan itu sulit. Sehingga Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, berkhutbah kepada para sahabat. Siapa yang pernah aku ambil haknya, siapa yang pernah aku zalimi, dan siapa yang pernah pelana kudaku mengenai pundaknya. Berdiri Uqaisyah, ya Rasulullah, dalam sebuah peperangan aku di belakangmu, pelana kudamu mengenai pundakku. Rasulullah meminta, ini cambuk pundak Muhammad, tuntut Muhammad. Hadirin Allah cintai, Rasulullah itu maksum, tak ada dosa, tak ada salah, tak mungkin buat salah. Rasul pun minta maaf. Ini ada manusia, bukan Rasul, banyak dosa, banyak salah. Mulutnya sering salah menyinggung orang lain, matanya sering salah melirik, tangannya sering salah berbuat, kakinya sering salah melangkah. Sombong, tidak mau meminta maaf kepada orang lain. Akan tetapi meminta maaf memang berat. Meminta maaf memang berat. Contoh, dulu kita pernah tempeleng seseorang. Di waktu tua kita sadar, dulu aku pernah tempeleng seseorang. Maka datangi orang kita tempeleng. Maaf, maafkan aku wahai saudaraku. Dulu waktu muda aku pernah tempeleng engkau. Maka kata dia, aku tidak akan memaafkan kesalahanmu. Aku begitu sakit hati ketika kau tempeleng waktu itu. Maka lakukan yang kedua. Apa yang kedua? Wahai saudaraku, jika engkau tidak memaafkan aku, ini kepalaku, tempeleng jugalah kepalaku. Seperti dulu aku menempelengmu. Dulu aku tempeleng kau dengan tongkat. Ini tongkat, tempeleng jugalah kepalaku dengan tongkat yang kubawa ini. Itulah meminta maaf. Tidak bisa sembarangan minta maaf. Jika dia sudah tempeleng kepala kita, baru halal, tak akan dituntut di akhirat. Kalau dia tidak mau tempeleng kepala kita, insya Allah tobat kita telah diterima oleh Allah. Contoh lain, kita pernah memfitnah seseorang. Karena fitnah kita, dia dipecat dari pekerjaan, hidupnya menderita. Kita pun teringat di waktu tua kita, dulu pernah aku memfitnah seseorang. Datangi dia, halalkan dosa kita kepadanya. Saudaraku, dulu aku pernah memfitnahmu. Karena fitnahku di kantor, aku tuduh engkau sebagai penyelundup uang perusahaan. Dia pun mengatakan, ternyata kau yang memfitnahku selama ini. Aku tidak redha. Maka lakukan yang kedua. Kalau dia tidak mau memaafkan, lakukan yang kedua. Apa yang kedua? Datangi orang yang kita fitnah dulu. Datangi kantornya. Bos, sebenarnya dia tak salah. Akulah yang mengambil uang perusahaan. Aku yang memfitnah dia. Dia itu baik orangnya, bersihkan namanya. Maka meminta maaf itu sulit. Apalagi misalnya kita bunuh anak manusia, kita minta maaf kepada ibunya. Ibu, aku minta maaf telah membunuh anakmu. Aku hilaf. Maka si ibu berkata, aku telah mengandungnya 9 bulan 10 hari lamanya. Engkau renggut dia dari sisiku, aku takkan redha. Maka lakukan yang kedua. Kalau dia tak mau memaafkan karena kita bunuh anaknya, lakukan yang kedua. Aku akan bayar denda ibu, 1 miliar, 2 miliar akan aku bayar denda. Aku tak butuh uang, kata ibunya. Maka kita harus ridho yang ketiga. Kita dikisos karena membunuh, hukumnya adalah dibunuh. Itulah hukum Islam. Meminta maaf lebih sulit daripada memaafkan. Makanya di dalam Al-Quran perintahnya adalah memaafkan, bukan meminta maaf. Karena meminta maaf itu punya fikih dan aturan tersendiri. Maka Allah perintahkan kita memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, maka tidak perlu lagi minta maaf, karena kita sudah halalkan. Wal afina anin nas. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan. Tapi memaafkan di sini punya pengertian kata ahli tafsir. Memaafkan itu adalah memaafkan tanpa meninggalkan bekas. Ingat jamaah hadirin, memaafkan itu artinya tanpa meninggalkan bekas. Sebenarnya aku sudah memaafkan kesalahannya, tapi untuk berhari raya ke rumahnya aku belum mampu. Itu belum maaf namanya. Sebenarnya Ustaz, aku sudah memaafkan kesalahannya, tapi untuk bersalaman dengannya aku belum mau. Itu tak maaf namanya. Kalau masih ada bekas luka di dalam hati kita. Memaafkan sesungguhnya tanpa meninggalkan bekas. Ridho, lupa, tak ada lagi luka di dalam hati kita. Lupakan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang takwa kepada Allah, karena kita penuh dengan dosa kepada Allah.
dosa kepada manusia. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama-sama untuk hari raya Idul Fitri. Kita merayakan apa yang kita rayakan, yaitu hari kemenangan kita. Selama 29 hari lamanya kita menahan lapar dan dahaga, kita menahan hawa nafsu kita, kita berperang melawan hawa nafsu kita. Perperangan yang paling sulit, perperangan yang terbesar, yaitu melawan hawa nafsu kita. Maka hari ini kita berhari raya. Insya Allah mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang kembali kepada asal kita, fitrah kita sebagai orang beriman, fitrah kita sebagai orang-orang yang terlahir dalam keadaan tidak membawa dosa. Semoga semua jemaah yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang diampunkan dosanya. Sebab di antara tujuan kita berpuasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa itu ada dua. Yang pertama adalah dosa kepada Allah, dan yang kedua adalah dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah ada dua. Yang pertama, dosa saat kita meninggalkan perintah Allah. Dan yang kedua adalah dosa saat kita tidak, ataupun saat kita mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dosa saat kita meninggalkan perintah Allah. Ketika kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kita sholat, akan tetapi kita meninggalkan sholat. Allah perintahkan kita membayar zakat, tapi ada yang menumpuk-numpuk hartanya, memperkaya dirinya dan tidak mengeluarkan hak orang lain. Allah perintahkan kepada kita banyak perintah-perintah, maka bertobat dari perintah-perintah yang kita tinggalkan. Tidak cukup dengan menangis air mata. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku telah meninggalkan sholat. 3 tahun aku meninggalkan sholat. Dari kelas SMP sampai dengan 40 tahun baru aku sholat. Ampunkan dosaku ya Allah. Tidak bisa. Tobat dari perintah Allah yang kita tinggalkan. Sepakat para ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, bahwa sholat yang ditinggalkan dengan uzur atau tanpa uzur, sengaja atau tidak sengaja, maka sholat itu tobatnya adalah diqadha, diganti. Hadirin Allah cinta, begitu juga ketika kita meninggalkan perintah Allah berupa kewajiban puasa. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas engkau berpuasa, tapi kita tinggalkan puasa itu, maka tidak bisa, ya Allah ampunkan dosaku, aku telah tidak puasa Ramadan ini. Tidak bisa, tetapi wajib diqadha ketika Ramadan telah berlalu. Maka dari itu hadirin yang Allah cintai, maka bertobat dari dosa daripada Allah
yaitu perintah Allah yang kita tinggalkan, maka agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka ganti perintah Allah yang telah kita tinggalkan tersebut. Kemudian adalah dosa kepada Allah yang kedua, yaitu dosa saat kita melakukan yang dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah larang kita untuk mendekati zina, tapi ada di antara kaum muslimin yang berzina. Allah memerintahkan kepada kita, wala taqrur riba, jangan kau makan riba. Tapi ada di antara kita kaum muslimin yang hidup dari riba, pakaiannya dari riba, rumahnya dari riba, mobilnya dari riba. Allah perintahkan kepada kita, innamal khamri wal maisir, sesungguhnya khamar, judi itu haram. Tetapi ada di antara kaum muslimin yang terlibat dari perjudian dan juga pernah minum haram. Maka dari itu, bertaubat dari dosa-dosa kepada Allah berupa larangan yang kita kerjakan, maka Allah perintahkan kepada kita untuk bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah engkau kepada aku dengan sebenar-benar taubat. Akan tetapi, taubat nasuha punya 5 rukun. Yang pertama, yaitu niat bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berhenti berbuat dosa tetapi bukan bertobat namanya. Contoh, selama ini dia berzina, kemudian dia berhenti dari zina, bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena manusia. Karena apa? Karena orang-orang atau manusia, orang-orang yang dia cintai, bukan karena Allah. Selama ini dia pacaran, kemudian dia putus dari pacarnya. Ketika ditanya, kenapa engkau putus dari pacarmu? Maka dia mengatakan, pacarku tidak setia, pacarku pendusta, aku putuskan dia. Itu bukan taubat namanya. Taubat itu saat, kenapa engkau putus? Dia menjawab, karena Allah larang ternyata pacaran. Pacaran itu haram, pacaran itu dilarang. Aku tidak mau mendapat azab dari dosa yang aku lakukan. Maka niat karena Allah. Ada seorang suami, selama ini dia minum khamar. Ketika ditanya, kenapa selama ini engkau minum khamar? Tetapi 1 bulan ini ku tengok engkau tidak pernah minum khamar. Maka si laki-laki itu menjawab, aku bertobat minum khamar disebabkan istriku mengancam, kalau abang tidak berhenti minum khamar, abang minta cerai. Kemudian dia pun bertobat dari khamar. Itu bukan taubat namanya. Maka bertobatlah. Kenapa engkau berhenti minum khamar? Maka jawablah, Allah larang, Allah haramkan, Allah laknat, tidak diterima salat 40 hari ketika kita minum khamar. Yang kedua, ketika kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, rukun taubat yang kedua adalah menyesal. An-nadamu taubah. Menyesal adalah taubat. Imam Al-Ghazali mengatakan, menyesal itu sama seperti kita minum air. Saat kita telah meminum air tersebut, ternyata di dalam air itu ada racun yang menyakiti perut kita, yang menyakiti tubuh kita. Kita pun kesakitan dan kita mengatakan, seandainya aku tidak meminum air itu, pasti perutku tidak akan sakit. Seandainya aku tidak menyentuh air itu, pasti perutku tidak akan sakit. Itulah menyesal, karena dosa itu ibarat racun yang membinasakan kita. Maka rukun taubat yang kedua adalah menyesal. Maka kita, orang-orang yang pernah berbuat dosa, sesali dosa-dosa itu. Jangan dilupakan begitu saja dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi an-nadamu taubah. Bukan taubat namanya kalau tidak menyesal. Dulu dia meninggalkan sholat, dulu dia mungkin makan riba, maka sesali. Karena itu sebuah racun yang merusak diri kita, dunia dan akhirat. Rukun taubat yang ketiga adalah berhenti berbuat dosa. Rukun taubat yang keempat adalah berjanji untuk tidak mengulangi. Rukun taubat yang kelima adalah masih ada waktu untuk bertobat, belum kiamat dan belum roh di tenggorokan kita. Hadirin, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Kita ini semua penuh dengan aib dan dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan dosa. Bahkan orang-orang masih mau berbicara dengan kita, orang-orang masih mau bergaul dengan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemuliaan kita. Orang masih mau bergaul dengan kita, orang masih mau berbicara dengan kita, disebabkan Allah tutup aib-aib kita.
Allah tutup keburukan-keburukan kita. Allah tutup dosa-dosa kita. Hadirin Allah cintai, maka Allah itu maha baik, dan Allah tidak pernah memanggil kita seperti apa yang telah kita lakukan. Allah tidak pernah memanggil kita sesuai dosa yang kita lakukan. Tidak seperti manusia. Kalau ada orang pernah korupsi, dipanggil oleh manusia koruptor. Kalau ada orang pernah mencuri, dipanggil oleh manusia, hei pencuri. Kalau ada orang pernah berzina, maka dipanggil oleh manusia, pelakor. Jika ada orang keluar dari penjara, dipanggil oleh manusia, hei residivis. Tetapi Allah, kita dipanggil tidak sesuai dengan dosa yang kita lakukan, tapi Allah panggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Ya ibadi, wahai hambaku, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bertobatlah kalian semua kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka hadirin, dosa kita banyak. Maka dari itu, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang kedua, banyak orang yang telah lepas dan telah selesai urusan dengan Allah. Dia telah melakukan perintah Allah, dia telah menjauhi larangan Allah, dia telah taubat dari dosa-dosanya, menyesali perbuatannya, dan tidak melakukan dosa-dosa lagi. Tapi ternyata banyak orang masuk neraka. Banyak orang masuk neraka bukan karena dosa kepada Allah. Banyak orang dijerumuskan ke jurang api neraka bukan karena kesalahan kepada Allah, akan tetapi dosa yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi, aku punya tetangga rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, tapi ya Rasul, lidahnya menyakiti tetangganya. Bagaimana ini ya Rasul? Rasul menjawab, la khairu fiha, hiya fi ahli nar. Tak ada kebaikan atasnya, dia itu adalah ahli neraka. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'una rahimah. Tidak akan ada surga, tidak akan masuk surga orang-orang yang belum menjalin silaturahim. Maka dari itu, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, mari sama-sama kita ingat-ingat kesalahan kita pada manusia sampai menangis darah. Kita meminta kepada Allah, berdoa di depan Ka'bah, berdoa di makam Ibrahim, ya Allah, ampunkan dosaku kepada Pak Budi, aku pernah zalim kepadanya, tak dimaafkan. Datangi Pak Budi. Ya Allah, aku pernah berhutang kepada Ibu Desi, takkan dimaafkan. Bayar hutang. Banyak orang masuk neraka bukan karena dosa kepada Allah. Dia puasa, dia zakat, dia naik haji 5 kali dalam 5 tahun terakhir, tetapi masuk neraka karena tak selesai urusannya kepada manusia. Maka disinilah kita membutuhkan memaafkan dan meminta maaf. Di antara garis finish dari ibadah Ramadan, yaitu takwa. Takwa adalah garis finish dari ibadah Ramadan. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran 134, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin Allah cintai, hari ini kita beridul fitri, jangan sampai ada dendam di dalam hati. Hari ini kita beridul fitri, jangan sampai ada silaturahim yang belum terwujud. Maka hari ini kita coba belajar memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan? Karena Allah perintahkan kita untuk memaafkan. Yang kedua, kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain? Sebab Rasulullah adalah hamba yang pemaaf. Rasulullah contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu teladan kita. Rasulullah itu contoh hidup kita. Dan Rasul pun memaafkan orang-orang yang telah zalim kepadanya. Rasul dimaki, Rasul dicaci, Rasul disakiti, tapi Rasul malah merangkul mereka. Rasul malah mendekati dan mencintai mereka, sehingga orang-orang yang zalim kepadanya masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan ketiga, kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain?
Karena kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahkan persaudaraan khatib dengan jamaah yang hadir lebih erat, lebih dekat daripada persaudaraan khatib dengan emak saya di kampung. Emak saya belum Islam. Saya seorang mu'alaf. Saya mu'alaf 13 tahun yang lalu. Ini Ramadan ke-13 saya. Maka kedua orang tua saya belum Islam, belum beriman. Maka hubungan kita, kedekatan kita, ukhuwah kita lebih erat dijalin dengan ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita sama-sama beriman. Maka orang beriman itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman itu merasakan yang dirasakan orang lain. Kalau orang beriman yang lain susah, dia juga merasa susah dan tergerak hatinya untuk menghilangkan kesusahan orang lain. Kalau saudara seimannya lagi sedih, dia tergerak untuk datang untuk bertakziah menghilangkan kesedihannya. Maka dari itu, maafkanlah kesalahan orang-orang beriman yang pernah zalim kepada kita. Jangan lagi mendendam karena dia itu saudara kita. Apakah jemaah tega saudara seiman kita disiksa di kuburnya gara-gara kita tidak maafkan kesalahannya? Apakah bapak ibu tega jika saudara seiman kita disiksa nanti di neraka gara-gara kita tidak halalkan apa yang telah dia buat untuk kita? Hadirin Allah cintai, maka maafkan kesalahan mereka. Maafkan kesalahan mereka. Jangan lagi mendendam. La yadkhulul jannata qati. Tak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali pertemanan, tali persaudaraan. Jangan ada lagi yang bertikai di Idul Fitri ini. Jangan lagi ada yang bermusuhan di Idul Fitri ini. Kita ingin sucikan hati kita. Sudah, maafkan kesalahan mereka. Alasan yang kelima, kenapa kita harus memaafkan? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, kita ini banyak salah. Manusia ini banyak salah. Apalagi kesalahan kita yang paling besar ada kepada emak kita, kepada ayah kita. Coba bayangkan, coba ingat wajah ibu kita. Jamaah yang hadir, coba bayangkan wajah ibu. Ibu kita. Hari ini dia sudah tua. Hari ini dia sudah keriput. Pandangannya sudah mulai kabur. Coba ingat, apakah kita telah menjadi cita-citanya qurrata ayun, penyejuk pandangan dan hatinya? Malah sebaliknya, kita sering membuat ibu kita menangis. Kita sering membuat ibu kita bersedih. Dulu waktu kita dilahirkan, robek isi perutnya, bercucuran darahnya, menangis menahan rintihan kesakitan saat melahirkan. Bahkan banyak ibu-ibu yang meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Ketika dulu kita belum pandai berbicara, diajarkan oleh kedua orang tua kita. Kata demi kata, kalimat demi kalimat kita diajarkan oleh ayah dan ibu kita. Tapi sayang, sungguh sayang, ketika anak-anaknya sudah pandai berbicara, malah dilawan ayah ibunya, malah didebat ayah ibunya, malah dibentak ayah ibunya, malah disakiti ayah ibunya, malah sok pandai di hadapan ayah ibunya. Dulu ketika kita belum pandai apa-apa, kita diajarkan berjalan oleh ayah ibu kita. Langkah demi langkah diajarkan. Ketika kita berjatuh diangkat, kita pun pandai berjalan, bahkan berlari. Dan kita pandai berjalan menentukan arah sendiri. Tapi sayang, sungguh sayang, sayang, sungguh sayang, banyak anak yang sudah punya arah langkah sendiri, malah meninggalkan ayah ibunya sendirian dalam kerinduan. Setahun sekalipun tidak mau pulang. Padahal ibu kita merindukan, pulanglah nak, ibu rindu nak, pulanglah nak. Tapi kadang-kadang kita beralasan, aku sibuk mak, aku banyak kerjaan mak, cuman sedikit libur mak, tidak ada waktu mak. Padahal kita punya banyak waktu dengan anak istri kita. Setiap hari kita bahagiakan anak istri kita. Jangan sampai kita seperti Alqamah, sebelum menikah dia taat pada ibunya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya, tapi su'ul khatimah matinya. Disebabkan apa? Setelah menikah, Alqamah lebih sayang kepada anak istrinya. Anak istrinya dipakaikan pakaian terbaik, tapi dia lupa kapan terakhir membelikan baju yang terbaik untuk ayah dan ibunya. Anak istrinya disuapi makanan minuman yang paling lezat, 4 sehat 5 sempurna, tapi si anak ini sudah lupa kapan terakhir dia bertanya, mak, ayah, makan apa hari ini?
masih ada beras atau tidak, sayurnya apa. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, banyak dosa kita, apalagi kepada orang tua kita. Datangi mereka. Kalau mereka masih hidup, tidak usah sibuk-sibuk mencari kunci surga ke sana dan kemari dengan jarak yang jauh. Kunci surga ada di tangan ayah ibu kita. Ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua kita. Aniskurli wali walidaika. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Bagi yang hidup, maka datangi orang tua, minta maaf kepadanya, cium kakinya. Sungguh banyak kesakitan yang telah dia rasakan selama kita menjadi anaknya. Jika mereka sudah meninggal, doakan mereka. Orang tua kita tak pernah meminta, wahai anak-anakku, nanti kalau sudah dewasa dan sudah mandiri, belikan mama kulkas, belikan mama motor, belikan mama rumah. Orang tua tidak akan meminta itu. Yang ditunggu-tunggu orang tua, nak, bacakan mama Al-Fatihah, doakan mama, doakan bapak. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak anak yang tak bersyukur pada ayah ibunya. Dia malah meninggalkan sholat, dia malah tak pandai baca Quran, dia tidak pandai baca Yasin. Bukan kebaikan dan keberkahan yang dikirim ke alam barzakh sana, malah dosa-dosa dan azab api neraka. Hadirin, kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain? Karena kita pun banyak kesalahan. Maka maafkanlah kesalahan orang. Sungguh sombong orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Dia sendiri membutuhkan maaf dari orang lain. Terakhir, hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, bahwa memang kita sadar memaafkan itu sulit. Memaafkan itu sulit. Sehingga Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, berkhutbah kepada para sahabat. Siapa yang pernah aku ambil haknya, siapa yang pernah aku zalimi, dan siapa yang pernah pelana kudaku mengenai pundaknya. Berdiri Uqaisyah, ya Rasulullah, dalam sebuah peperangan aku di belakangmu, pelana kudamu mengenai pundakku. Rasulullah meminta, ini cambuk pundak Muhammad, tuntut Muhammad. Hadirin Allah cintai, Rasulullah itu maksum, tak ada dosa, tak ada salah, tak mungkin buat salah. Rasul pun minta maaf. Ini ada manusia, bukan Rasul, banyak dosa, banyak salah. Mulutnya sering salah menyinggung orang lain, matanya sering salah melirik, tangannya sering salah berbuat, kakinya sering salah melangkah. Sombong, tidak mau meminta maaf kepada orang lain. Akan tetapi meminta maaf memang berat. Meminta maaf memang berat. Contoh, dulu kita pernah tempeleng seseorang. Di waktu tua kita sadar, dulu aku pernah tempeleng seseorang. Maka datangi orang kita tempeleng. Maaf, maafkan aku wahai saudaraku. Dulu waktu muda aku pernah tempeleng engkau. Maka kata dia, aku tidak akan memaafkan kesalahanmu. Aku begitu sakit hati ketika kau tempeleng waktu itu. Maka lakukan yang kedua. Apa yang kedua? Wahai saudaraku, jika engkau tidak memaafkan aku, ini kepalaku, tempeleng jugalah kepalaku. Seperti dulu aku menempelengmu. Dulu aku tempeleng kau dengan tongkat. Ini tongkat, tempeleng jugalah kepalaku dengan tongkat yang kubawa ini. Itulah meminta maaf. Tidak bisa sembarangan minta maaf. Jika dia sudah tempeleng kepala kita, baru halal, tak akan dituntut di akhirat. Kalau dia tidak mau tempeleng kepala kita, insya Allah tobat kita telah diterima oleh Allah. Contoh lain, kita pernah memfitnah seseorang. Karena fitnah kita, dia dipecat dari pekerjaan, hidupnya menderita. Kita pun teringat di waktu tua kita, dulu pernah aku memfitnah seseorang. Datangi dia, halalkan dosa kita kepadanya. Saudaraku, dulu aku pernah memfitnahmu. Karena fitnahku di kantor, aku tuduh engkau sebagai penyelundup uang perusahaan. Dia pun mengatakan, ternyata kau yang memfitnahku selama ini. Aku tidak redha. Maka lakukan yang kedua. Kalau dia tidak mau memaafkan, lakukan yang kedua. Apa yang kedua? Datangi orang yang kita fitnah dulu. Datangi kantornya. Bos, sebenarnya dia tak salah. Akulah yang mengambil uang perusahaan. Aku yang memfitnah dia. Dia itu baik orangnya, bersihkan namanya. Maka meminta maaf itu sulit. Apalagi misalnya kita bunuh anak manusia, kita minta maaf kepada ibunya. Ibu, aku minta maaf telah membunuh anakmu. Aku hilaf. Maka si ibu berkata, aku telah mengandungnya 9 bulan 10 hari lamanya.
engkau renggut dia dari sisiku, aku tak akan redha. Maka lakukan yang kedua. Kalau dia tak mau memaafkan karena kita bunuh anaknya, lakukan yang kedua. Aku akan bayar denda ibu, 1 miliar, 2 miliar akan aku bayar denda. Aku tak butuh uang, kata ibunya. Maka kita harus ridho. Yang ketiga, kita dikisos karena membunuh, hukumnya adalah dibunuh. Itulah hukum Islam. Meminta maaf lebih sulit daripada memaafkan. Makanya di dalam Al-Quran perintahnya adalah memaafkan, bukan meminta maaf. Karena meminta maaf itu punya fikih dan aturan tersendiri. Maka Allah perintahkan kita memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, maka tidak perlu lagi minta maaf karena kita sudah halalkan. Tapi ingat sebagai penutup, wal afina anin nas. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan. Tapi memaafkan di sini punya pengertian kata ahli tafsir. Memaafkan itu adalah memaafkan tanpa meninggalkan bekas. Ingat jamaah hadirin, memaafkan itu artinya tanpa meninggalkan bekas. Sebenarnya aku sudah memaafkan kesalahannya, tapi untuk berhari raya ke rumahnya aku belum mampu. Itu belum maaf namanya. Sebenarnya Ustaz, aku sudah memaafkan kesalahannya, tapi untuk bersalaman dengannya aku belum mau. Itu tak maaf namanya. Kalau masih ada bekas luka di dalam hati kita. Memaafkan sesungguhnya tanpa meninggalkan bekas. Ridho, lupa, tak ada lagi luka di dalam hati kita. Lupakan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang takwa kepada Allah, karena kita penuh dengan dosa, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين. صلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami penuh dengan aib dan dosa-dosa ya Allah. Kami semua yang hadir ini penuh dengan dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, tak ada satu pun di antara kami yang hadir ini suci sesuci Rasulullah. Mata yang kau titipkan kepada kami ya Allah untuk melihat Al-Quran, akan tetapi mata ini banyak kami gunakan untuk bermaksiat ya Allah. Telinga yang kau berikan kepada kami untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan Al-Quran, banyak kami gunakan mendengar aib orang lain. Mulut yang kau titipkan kepada kami untuk menyebut-nyebut namamu ya Allah, beristighfar kepadamu, memuji namamu dan menasihati orang-orang lain ya Allah. Tapi mulut ini sering kami gunakan berdusta ya Allah. Mulut ini sering kami gunakan memaki, mencaci, merendahkan. Bahkan sudah keluar dari mulut ini seluruh isi kebun binatang ya Allah. Ya Allah, tangan yang kau titipkan kepada kami ya Allah untuk menolong orang lain, meringankan beban orang lain, tapi malah tangan ini sering zalim kepada orang lain dan mengambil hak orang lain. Ya Allah, perut ini ya Allah penuh dengan dosa-dosa ya Allah.
banyak harta, makanan, minuman yang subhat, yang tak jelas asal usulnya, bahkan yang haram pun kami makan ya Allah. Padahal kami sudah mengetahui hadis Rasulmu, takkan ada surga, takkan masuk surga orang yang di dalam darah dagingnya mengalir dari makanan minuman yang haram ya Allah. Ya Allah, kaki ini ya Allah, kaki yang kau titipkan kepada kami untuk melangkah menuju ridhamu, melangkah menuju panggilanmu, melangkah ke majelis ilmu. Malah sering kami gunakan kaki ini melangkah ke warung, melangkah ke kafe, melangkah ke mall, melangkah mancing, melangkah ke tempat domino. Ampunkan kami ya Allah. Jangan biarkan kami keluar dari masjid di hari Idul Fitri ini kecuali telah Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah sebesar gunung, tetapi ampunanmu jauh lebih besar ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, terutama dosa kami kepada ibu kami ya Allah, dosa kami kepada ayah kami ya Allah. Ya Allah, banyak salah kami kepada ayah ibu kami ya Allah. Kami telah durhaka pada mereka ya Allah. Kami telah banyak mengecewakan mereka ya Allah. Padahal kami adalah harta paling berharga, qurrata a'yun untuk mereka ya Allah. Yang mereka impikan adalah doa-doa kami dan Quran yang kami baca ya Allah. Tapi malah keburukan dan mereka kami buat menangis bersedih. Sering ayah ibu kami menangis ya Allah karena kelakuan kami. Ampunkan salah kami ya Allah. Jika ibu kami masih hidup, ayah kami masih hidup, jika kami masih bisa mendengar suaranya, jika kami masih bisa mencium tangannya, izinkan kami ya Allah membahagiakan keduanya. Izinkan kami ya Allah merawat keduanya. Izinkan kami ya Allah menyiapkan makanan untuknya di hari tuanya. Izinkan kami ya Allah menemani saat-saat masa sakitnya. Izinkan kami ya Allah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya ya Allah. Ya Allah, jika emak ayah kami akan Engkau ambil dari sisi kami, izinkan kamilah anak-anaknya yang akan memandikan jenazah mereka, yang akan mengkafani jenazah mereka, yang akan menyolatkan dan menjadi imam solat jenazah mereka, yang akan mengkebumikan jenazah mereka, bukan orang lain. Karena kebodohan kami anak-anak yang tidak mau bersyukur. Kami tak pandai memandikan jenazah, kami belum pandai mengkafani jenazah, kami belum pandai menjadi imam dan makmum solat jenazah. Doa kepada orang tua telah meninggal pun kami tak pandai. Inilah kedurhakaan kami ya Allah. Kami malas menuntut ilmu agama ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jika ada di antara kami ya Allah emak ayahnya telah meninggal dunia ya Allah, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Terima amal ibadah mereka ya Allah. Hindarkan mereka dari siksa kubur ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Izinkan kami berkumpul dengan ayah, ibu, kakek, nenek dan orang-orang tercinta kami di surgamu nanti ya Allah. Beri hidayah pada ibu hamba ya Allah. Beri hidayah kepada emak hamba ya Allah. Beri hidayah pada keluarga-keluarga hamba yang belum masuk Islam ya Allah. Beri mereka hidayahmu ya Allah. Berikan mereka petunjukmu ya Allah. Berikan mereka nikmat iman dan Islam seperti yang telah Engkau berikan pada kami ya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan Islam. Jangan matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan solat. Matikan kami ya Allah setelah solat 5 waktu. Matikan kami ya Allah setelah kami pandai membaca Al-Quran. Matikan kami ya Allah setelah mendapat ridha dari ayah ibu kami. Matikan kami ya Allah setelah mendapat kunci surga dari ayah ibu kami. Matikan kami ya Allah saat kami telah melunasi hutang-hutang kami ya Allah. Matikan kami ya Allah saat orang-orang yang telah kami zalimi telah memaafkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.